Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Menatap kosong pada Leng Bingsuang yang sedang berjalan ke gua saat ini, ekspresi wajah Xiaoyan berangsur-angsur membeku hingga akhirnya, setetes keringat dingin jatuh dari dahinya dan jatuh ke mata gelap Xiaoyan. Stimulasi itu membawa Xiaoyan kembali ke inderanya dengan cepat. Xiaoyan buru-buru berdiri, di depan wanita ini, bahkan dengan kesombongan Xiaoyan, dia harus menahan diri, lagi pula, teror wanita ini sangat sulit untuk dia hadapi. Melengkungkan tangannya ke arah Leng Bingsuang, Xiaoyan hendak melangkah maju, tetapi yang terakhir mengangkat matanya yang angkuh dan tegas, dan menatap Xiaoyan dengan ganas. Dengan pandangan ini, Xiaoyan hanya bisa merasakan ruang di sekelilingnya. Seolah membeku, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Leng Bingsuang menarik pandangannya, bergerak ringan dengan langkah teratai, dan perlahan datang ke meja batu di dalam gua, dan duduk perlahan dengan sosok langsingnya seperti ular air segera. Wanita itu bersenandung pelan, dan ruang di sekitar Xiaoyan segera santai. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi duduk di tempat tidur lagi. Kian-kian ingin kamu duduk, jadi kamu duduk, jika tidak, jika gadis itu melihatnya, dia harus mengatakan bahwa aku bukan itu. Meskipun suara lembut ini membuat jantung seseorang berdetak kencang, Xiaoyan saat ini sedang tidak mood untuk merasakan suara lembut dan magnetis ini. Mengangguk dengan sungguh-sungguh, Xiaoyan menundukkan kepalanya dari awal sampai akhir, menatap sepasang kaki putih, lembut dan gesit Leng Bingsuang yang benar-benar terbuka ke udara, dengan banyak pikiran di dalam hatinya. Melihat penampilan Xiaoyan, Leng Bingsuang diam-diam mencibir di dalam hatinya, menyipitkan matanya yang indah, dan berkata dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke pedalaman Silin? Saat mengatakan ini, sepasang mata biru es Leng Bingsuang selalu menatap wajah Xiaoyan yang sedikit menunduk, dan kedalaman mata indah itu bersinar. Mendengar ini, Xiaoyan mau tidak mau merasa sedikit terkejut bahwa wanita ini masih curiga dengan identitasnya. Harus kukatakan, dia sangat berhati-hati. Tapi menghadapi wanita yang begitu kuat, Xiaoyan secara alami tidak berani mengatakan itu di dalam hatinya. Karena senior telah menanyakan pertanyaan ini kepada junior, junior tidak keberatan menjawabnya lagi. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit, tatapan ketakutannya juga beralih dari kaki kecilnya ke pipi cantik Leng Bingsuang. Saya tidak mengubah nama saya ketika saya pergi, dan saya tidak mengubah nama saya ketika saya duduk. Nama keluarga junior adalah Xiao Mingyan. Saya datang ke pegunungan Silin hanya untuk membuat alasan dan tidak memiliki tujuan lain. Alasan apa? Karena itu hanya alasan. Mengapa repot-repot memasuki pegunungan Silin saya dan melewati kota manusia Anda secara langsung, bukankah lebih nyaman? Untuk penjelasan Xiaoyan, Leng Bingsuang jelas tidak mempercayainya. Lagi pula, Xiaoyan hanyalah setengah kaisar bintang 5, tetapi dia berani menjelajah ke pedalaman pegunungan Silin sendirian. Jika dia tidak datang di sini untuk suatu tujuan, tidak ada yang akan mempercayainya bar. Jika berhasil, junior ini benar-benar tidak harus memasuki pegunungan Silin. Hanya saja junior ini memiliki dendam dengan 4 sekte utama di wilayah Silin. Mereka ingin aku memasuki kota-kota itu, jadi beraninya aku pergi dari di sana. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berkata. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sepertinya tidak palsu, Leng Bingsuang mau tidak mau sedikit mengernyit, memalingkan matanya yang indah, dan langsung bertanya lagi dengan suara dingin. Terserah padamu, apa yang layak diperjuangkan melawanmu dari 4 sekte besar. Hanya setengah kaisar bintang 5, bahkan jika itu adalah kaisar petarung biasa, raja dari 4 sekte besar tidak memperhatikan, hanya mengandalkanmu. Mata indah Leng Bingsuang menyipit, dan cahaya dingin memadat di pupil biru es. Kekuatan saya memang tidak layak untuk disebutkan kepada mereka, tetapi langkah surgawi saya cukup untuk membuat orang di seluruh wilayah barat menyerang saya. Saat kata-kata Xiaoyan jatuh, langkah kakinya bergerak, dan segera, sosok Xiaoyan menghilang di tempat seperti embusan angin. Ketika Xiaoyan menunjukkan sosoknya lagi, dia sudah muncul di depan gerbang batu yang berat, dan dalam sekejap mata, dia kembali ke tempat semula lagi. Mengangkat pandangannya, Xiaoyan menatap lurus ke arah Leng Bingsuang, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Berdasarkan ini, bagaimana perasaanmu? Melihat Xiaoyan menampilkan langkah tertinggi surga lagi,
Ekspresi keheranan tidak bisa tidak melintas di pipi Leng Bingsuang yang acuh tak acuh, tetapi segera setelah itu, dia disembunyikan dengan sempurna olehnya. Benar saja, ini adalah langkah pamungkas. 4 sekte besar telah mencari sesuatu selama ratusan tahun, tapi sekarang ada di tangan setengah kaisar bintang 5 kecil. Jadi, kamu berasal dari keluarga Liu. Keluarga Liu secara alami mengacu pada keluarga Liu yang didirikan oleh Liu Feng saat itu, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan keluarga kecil Liu di kota Qingyang hari ini, mengingatkan saya pada beberapa orang dan hal-hal dari waktu itu. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya bukan dari keluarga Liu, tetapi saya memiliki beberapa hubungan dengan keluarga Liu, dan saya baru saja dapat mencapai langkah pamungkas ini, dan permusuhan antara saya dan 4 sekte utama, saya pikir para senior sudah mengerti." Leng Bingsuang mengangguk dengan wajah tegas, dan segera mengangkat matanya yang indah lagi, menatap Xiao Yan dengan mata sedingin es yang bergetar tidak bisa membantu tetapi membuat hati Xiao Yan sedikit menegang. Bahkan jika kamu dapat membuktikan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan 4 sekte utama, bagaimana kamu dapat membuktikan bahwa kamu tidak datang ke pegunungan Silin untuk tujuan apapun? Mata indah Leng Bingsuang menyipit, dan hawa dingin dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Xiao Yan merasa bahwa ruang di sekitarnya menjadi sedingin es, seperti ruang bawah tanah yang dingin. Melihat dengan waspada bolak-balik di ruang di sekitarnya di mana suhu terus turun, Xiao Yan mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan tampilan yang bermartabat, dan pada saat yang sama, dia sedikit terdiam tentang kata-kata Leng Bingsuang di dalam hatinya. Memang, dia hanya bisa membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan 4 sekte besar, tetapi dia tidak pernah bisa membuktikan niatnya untuk datang ke pegunungan Silin. Bagaimanapun, dia masih berada di pegunungan Silin, karena dia tidak pergi sejenak, dia tidak dapat membuktikan diri. Aku bisa memberimu 3 hari. Setelah 3 hari, ketika aku pergi dari sini, aku bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebelum itu, kamu tidak diizinkan keluar dari ruangan batu ini, jika tidak, bahkan jika kian-kian melindungimu, kamu sangat tidak mungkin untuk pergi hidup-hidup. Mata indah Leng Bingsuang menatap Xiao Yan, dan cahaya dingin yang tak tertandingi keluar dari pupil biru sedingin es, dan berkata dengan suara dingin. Setelah berbicara, Leng Bingsuang perlahan bangkit dari meja batu, berjalan dengan ringan, dan ingin meninggalkan gua. Kalau prediksi saya benar, pasti ada luka lama di tubuh senior yang belum sembuh. Namun, saat berikutnya, suara Xiao Yan tiba-tiba keluar, dan ekspresi wajah yang dingin dan cantik mau tidak mau sedikit terkejut. Segera, ketika Leng Bingsuang berbalik, niat membunuh yang sedingin es tiba-tiba keluar dari tubuhnya, suhu di seluruh gua juga turun dengan cepat, dan wajah Xiao Yan juga menjadi kabur dan pucat. Di dalam gua, niat membunuh yang dingin memenuhi setiap sudut gua seperti mata air, dan tekanan yang tak tertandingi menyelimuti seluruh ruang. Kengerian hawa dingin sepertinya membuat ruang kosong ini bahkan akan membeku. Di depan tempat tidur, tubuh Xiao Yan berdiri diam di tempat, dan paksaan yang menakutkan mencegah tubuhnya bergerak sama sekali. Apa katamu? Mata indah Leng Bingsuang sedingin es, dan sepasang mata biru sedingin es memancarkan cahaya dingin, seperti pedang di antara alis Xiao Yan. Selama dia berpikir, Xiao Yan di depannya akan langsung dipenggal olehnya. Merasakan paksaan yang menakutkan di sekelilingnya yang hampir membuatnya terengah-engah, wajah Xiao Yan menjadi lebih pucat, dan aliran keringat dingin terus mengalir dari dahinya. Tenggorokannya berguling dengan keras, Xiao Yan mengatupkan giginya, otot-otot di wajahnya menegang saat ini, sementara dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, seluruh kepalanya gemetar tak terkendali, menahan pukulan yang menimpanya. Suara mendesing, sama seperti Xiao Yan mengucapkan sepatah kata, pada saat yang sama, suara tajam angin bertiup tiba-tiba bergema di dalam gua. Saat berikutnya, Xiao Yan hanya merasakan embusan angin dingin membanjiri di depannya. Pada saat yang sama, telapak tangan yang dingin telah dengan kejam mencubit leher Xiao Yan. Segera, Xiao Yan, yang terengah-engah, aku merasa benar-benar tercekik saat ini. Apakah kamu seseorang yang mereka kirim? Wajah yang dingin dan cantik itu dekat dengan wajah Xiao Yan, dan mereka berdua hampir saling berhadapan. Pada jarak sedekat itu, Xiao Yan bahkan bisa dengan jelas merasakan nafas menerpa wajahnya saat pihak lain menghembuskan napas. Tapi segera setelah itu, aura lembut itu langsung dihancurkan oleh aura dingin menakutkan yang dimiliki oleh Leng Bingsuang. Pada saat yang sama,
tubuh Xiaoyan juga merasakan aura es yang lebih mengerikan. Setelah membeku, lapisan es padat yang tebal telah menutupi betis Xiaoyan. Dicubit oleh leher Leng Bingsuang, wajah Xiaoyan dengan cepat memerah, dan seluruh wajahnya menjadi bengkak dalam waktu singkat, dan bagian putih matanya, yang seputih salju, juga dengan cepat berubah menjadi merah pada saat ini. Melihat wajah Xiaoyan yang memerah, mata indah Leng Bingsuang menyipit, dan dia mendengus dingin, lalu mundur 2 langkah, dan menarik tangan gioknya yang berada di antara leher Xiaoyan. Pada saat yang sama, di kehampaan di sekitarnya, satu demi satu duri es yang tajam juga dengan cepat mengembun. Sekarang kaki Xiaoyan telah membeku, tindakannya sudah sangat dibatasi. Jika Xiaoyan berani melakukan gerakan lain, Leng Bingsuang hanya perlu mengambil nyawanya dalam sekejap. Katakan, untuk apa mereka mengirimu? Batuk. Pada saat yang sama ketika kata-kata Leng Bingsuang keluar, Xiaoyan mencengkeram tenggorokannya dengan kedua tangan dan terbatuk-batuk, butuh beberapa saat sebelum dia secara bertahap memulihkan napasnya. Ahem, senior, junior Xiaoyan, aku tidak tahu siapa mereka yang kamu maksud. Xiaoyan terengah-engah dan berkata dengan suara serak. Mendengar ini, Leng Bingsuang mengerutkan kening, dan niat membunuh keluar dari matanya yang indah. Dia mengangkat tangan batu gioknya, membalikkan telapak tangannya, dan duri es di kehampaan sekitarnya dengan kejam mengarah ke seluruh tubuh Xiaoyan ke atas dan ke bawah. Ledakan. Pada saat yang sama, Genesis Qi juga terkondensasi di tangan yang dingin dan beku, dan dalam sekejap mata, itu sudah sampai di depan Xiaoyan, dan sebuah telapak tangan jatuh dengan keras di dada Xiaoyan. Nak, beraninya kamu berdebat. Hari ini, raja ini akan membiarkanmu datang dan pergi. Tertawa. Namun, pada saat kritis, Xiaoyan dengan kasar mengedarkan api aneh di tubuhnya, memecahkan es yang menyegel kakinya dalam sekejap, dan pada saat yang sama, 6 tirai langsung mengembun di belakang Xiaoyan. Ketika telapak tangan Bingsuang datang ke Xiaoyan tubuh Yan, sosok Xiaoyan sudah menghilang ke dalam tenda di belakangnya. Ledakan. Segera setelah itu, tangan giok Leng Bingsuang membombardir udara kosong di mana Xiaoyan berdiri barusan. Segera, kekuatan yang menakutkan meledak, dan dalam sekejap mata, ruang di depan Leng Bingsuang hancur. Bahkan sebagian besar dari perabotan di dalam gua berubah menjadi abu di bawah telapak tangan yang dingin. Ini adalah kekuatan Dao Agung. Nak, siapa kamu? Sedikit terkejut di hatiku, tubuh yang dingin dan halus tiba-tiba berbalik, dan pada saat yang sama ketika Xiaoyan muncul, tangan batu giok itu membanting telapak tangan lainnya, dan membanting ke arah Xiaoyan dengan keras. Melihat embun beku datang lagi, ekspresi Xiaoyan sangat berubah. Hanya dengan melihat postur yang terakhir, sepertinya dia membunuh seseorang. Jika dia tidak sengaja ditampar oleh wanita ini, konsekuensinya tidak akan merepotkan. Mainkan. Sambil merasa heran di dalam hatinya, bawahan Xiaoyan tidak berani lalai, dan segel di tangan mereka terkondensasi dengan sangat cepat. Ketika embun beku datang untuk kedua kalinya, Xiaoyan mengambil kesempatan untuk menyembunyikannya lagi. Senior, junior ini benar-benar tidak berniat datang ke sini, dan semua yang dia katakan itu benar. Adapun mereka yang kamu katakan, junior ini benar-benar tidak tahu sama sekali, dan semua ini hanya salah paham. Setelah menghindari pukulan fatal Leng Bingsuang 3 kali berturut-turut, ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa Leng Bingsuang tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. Benar saja, kali ini, tepat ketika Xiaoyan hendak memasang 6 tirai lagi, Leng Bingsuang akhirnya bergerak. Kekuatan Dao besar, apakah menurutmu hanya kamu yang memilikinya? Dengan dengusan dingin, cahaya tajam dan sedingin es keluar dari mata biru sedingin es. Pada saat yang sama, Leng Bingsuang Yu mengangkat tangannya, dan dengan cepat membentuk segel di tangannya. Saat matanya yang indah terangkat, cahaya biru es bersinar seperti cahaya bintang di mata Leng Bingsuang. Frost Avenue, cermin es. Sebuah suara yang penuh dengan rasa dingin yang tak tertandingi jatuh, dan segera, dalam kehampaan di sekitar Xiaoyan, aliran aura yang sangat dingin dan sedingin es dengan cepat mengembun, dan dalam sekejap, 6 jalur mengembun di sekitar tubuh Xiaoyan. Bingjing mengelilingi Xiaoyan di tengah. Seluruh tubuh cermin es berwarna biru es, dan bentuknya adalah belah ketupat besar, yang terlihat seperti cermin vertikal. Permukaan cermin yang halus memantulkan sosok Xiaoyan di cermin pada saat ini, dan pada saat yang sama,
aura yang sangat dingin menyebar dari 6 cermin es, benar-benar menyegel ruang di dalam 6 cermin es. Melihat pemandangan ini, wajah Xiaoyan menjadi lebih khusyuk, dan dengan pikiran, kekuatan Dao Agung dengan cepat mengembun di ruang di depannya, dan yang keempat dari 6 tenda dengan cepat mengembun di depan Xiaoyan. Namun, apa yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa di bawah blokade cermin es 6 jalur, kali ini, ketika Xiaoyan melangkah keluar dari tenda, sosoknya masih dalam blokade cermin es 6 jalur. Apa? Melihat Bingjing muncul di depannya saat ini, wajah Xiaoyan membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, namun, pada saat yang sama, tubuh dingin dan lembut muncul di belakang Xiaoyan dalam sekejap. Huo Ziguo, apakah kamu memiliki benda ini? Di dalam gua, setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, tangan yang dingin dan dingin mencubit leher Xiaoyan lagi, dan mengangkat tubuh Xiaoyan tiba-tiba dari jalan tanah. Baru saja, justru karena Xiaoyan memuntahkan nama bahan obat ini pada saat kritis sehingga telapak tangan fatal Leng Bingsuang tidak bisa jatuh. Dan buah Huozi ini juga merupakan salah satu bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memurnikan pil bodhisattva, dan pada saat yang sama, juga merupakan bahan obat utama yang digunakan untuk memulihkan luka di tubuh Leng Bingsuang. Melihat bahwa Xiaoyan tidak menanggapi, tetapi wajahnya memerah dengan cepat pada saat ini, Leng Bingsuang tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin, niat membunuh melintas di mata birunya yang sedingin es, dan tidak sampai beberapa saat kemudian dia berkata dengan dingin. Raja ini akan membiarkanmu pergi lagi sekarang. Jika kamu berani bergerak, raja ini akan segera membunuhmu. Nada suara Shen Han membuat suhu di udara semakin dingin, suhu rendah yang mengerikan ini bahkan telah mencapai titik di mana orang biasa tidak bisa bernapas. Dan saat Leng Bingsuang perlahan menarik tangan giok putih Xiaoyan, 6 cermin es segera berkumpul ke arah Xiaoyan saat ini, seperti 6 dinding es, mengelilingi Xiaoyan di tengah. Xiaoyan, yang telah jatuh, tidak bisa menahan terengah-engah untuk sementara waktu sambil merasakan suhu rendah yang sangat dingin di sekujur tubuhnya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Menghadapi penindasan nyata dari orang yang kuat di negara sumber transformasi, belum lagi Xiaoyan, saya takut bahkan orang yang kuat melawan kaisar, itu juga tak tertahankan, lihatlah saat ini. Namun, mengenai hal ini, Leng Bingsuang selalu memiliki ekspresi sedingin es di wajahnya yang cantik. Setelah melihat gerakan menakutkan Xiaoyan, dia tidak akan lagi memperlakukan setengah kaisar bintang 6 di depannya sebagai setengah kaisar biasa. Datang untuk mengobati. Pada saat yang sama, ketika Leng Bingsuang menatap mata Xiaoyan, hawa dingin menjadi semakin kuat. Tak berdaya, dibandingkan dengan pembangkit tenaga setengah kaisar lainnya, Xiaoyan begitu istimewa sehingga selalu mudah bagi orang untuk meragukan alam aslinya. Lagi pula, sejauh menyangkut seluruh benua, siapa yang pernah melihat setengah kaisar bintang 5 menekan setengah kaisar bintang 9, dan semakin misterius Xiaoyan, semakin banyak keraguan yang dimiliki Leng Bingsuang tentang Xiaoyan di dalam hatinya. Katakan, kenapa kamu tahu ini, dan apa hubungan antara kamu dan mereka? Mata dingin Leng Bingsuang menembak lurus ke arah Xiaoyan seperti pedang tajam, dan segera membuat rambut yang terakhir berdiri tegak. Dia merasa sangat serius di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia juga merasakan, mereka, yang dikatakan Leng Bingsuang dalam mulutnya ada keraguan yang mendalam. Siapa pihak lain yang mampu membuat Leng Bingsuang yang merupakan orang kuat di sumber transformasi menjadi begitu peduli? Tapi saat ini, Xiaoyan tidak tega memikirkan hal ini terlalu banyak, karena, pada saat berpikir singkat di benak Xiaoyan, ekspresi di pipi Leng Bingsuang juga menjadi semakin dingin, sangat dingin. Yan hampir melahap, dia kembali sadar dalam sekejap. Alasan mengapa junior ini menyebut Huo Ziguo adalah karena saya melihat ada luka di tubuh senior. Selain itu, cedera ini disebabkan oleh kondensasi udara dingin selama bertahun-tahun. Mungkin sangat sulit untuk memberantasnya dengan metode biasa. Kecuali Huo Ziguo, junior ini benar-benar saya tidak bisa memikirkan apapun yang dapat menyembuhkan luka ini. Ekspresi Xiaoyan serius, matanya tertuju pada pipi cantik Leng Bingsuang di depannya, dan dia berkata perlahan. Apakah ini berarti kamu tidak memiliki buah api? Tangan batu giok yang dingin dan beku perlahan terangkat, dan 6 cermin es dikelilingi oleh fluoresensi biru es. Pada saat yang sama, paksaan yang menyelimuti tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Meskipun junior ini tidak memiliki Huo Ziguo, dia tahu bahwa ada sejenis obat mujarab yang dapat memulihkan luka senior. Xiaoyan sedikit mengernyit,
tapi ekspresi wajahnya malah menjadi tenang. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Leng Bingsuang sedikit mengernyit, dan ekspresi tegas di pipinya yang sedingin es juga sedikit tertahan. Leng Bingsuang tahu bahwa Xiao Yan adalah seorang apoteker, dan pemahamannya tentang ramuan secara alami jauh lebih baik daripada dia. Mungkin, Xiao Yan di depannya benar-benar dapat menemukan ramuan yang dapat memulihkan luka di tubuhnya. Melihat ekspresi wajah cantik Leng Bingsuang telah membaik, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghela napas lega di dalam hatinya, dan kemudian melanjutkan. Pil Huibo, obat mujarab tingkat ketiga, secara khusus digunakan untuk memulihkan berbagai luka yang disebabkan oleh udara dingin. Ramuan ini sangat cocok untuk memulihkan lukamu, senior. Mendengar ini, ekspresi kegembiraan melintas di mata biru es Leng Bingsuang yang indah. Dia secara alami memiliki pemahaman tentang apa yang dikatakan Xiao Yan tentang bodhisattva kali ini, dan efek obatnya, seperti yang dikatakan Xiao Yan, dapat memulihkan radang dingin di tubuhnya. Meskipun kegembiraan di mata dingin dan beku itu cepat berlalu, itu masih ditangkap oleh Xiao Yan yang sedang mengamati yang terakhir dengan hati-hati saat ini. Segera, Xiao Yan sangat gembira, tampaknya pil yang diberikan oleh Gulao sangat berguna untuk Leng Bingsuang, kalau tidak dia tidak akan menunjukkan tampilan seperti itu. Namun, saat Xiao Yan senang dengan ini, kata-kata Leng Bingsuang selanjutnya meledak di telinga Xiao Yan seperti petir. Kamu punya pil ini. Kata-kata itu keluar dari mulut Leng Bingsuang dengan ringan, tetapi tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba membeku pada saat ini, ekspresi wajahnya sedikit membeku, dan dia terdiam sesaat. Kembali ke bodhisattva, itu adalah pil peringkat ketiga, dan pil peringkat tertinggi yang dihubungi Xiao Yan sekarang hanyalah pil peringkat kedua, jadi bagaimana dia bisa memiliki pil peringkat ketiga seperti pil Huibo? Melihat perubahan ekspresi di wajah Xiao Yan, mata yang dingin dan indah tiba-tiba menyempit menjadi garis tipis, dan niat membunuh yang kuat dengan cepat muncul dari pupil yang memancarkan cahaya dingin yang redup. Mengejek raja ini lagi dan lagi benar-benar mencari kematian. Sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh dingin keluar, dan tangan batu giok yang dingin dan beku segera diangkat, dan itu mengenai wajah Xiao Yan dengan kejam dengan satu telapak tangan. Melihat bahwa wanita di depannya adalah gerakan pembunuh dengan satu serangan, wajah Xiao Yan juga langsung menunjukkan tampilan yang tak tertandingi. Berkata, meskipun saya belum kembali ke bodhisattva, saya memiliki resep untuk itu, dan saya dapat memperbaikinya untuk Anda. Tepat ketika telapak tangan Leng Bingsuang datang di depan Xiao Yan, kurang dari 1 inci dari wajah Xiao Yan, kata-kata di mulut Xiao Yan keluar, dan telapak tangan Leng Bingsuang juga tiba-tiba mandek di depan Xiao Yan. Angin yang sangat dingin bertiup kencang di wajah Xiao Yan, begitu dia bertemu wajahnya, Xiao Yan merasa seluruh wajahnya mati rasa untuk sesaat, dan matanya tidak bisa membantu tetapi dengan cepat menutup rapat pada saat ini. Apakah Anda memiliki resep bodhisattva? Mata biru dingin yang indah menatap Xiao Yan, dan suara dingin itu penuh ketidakpedulian, dan pada saat yang sama, ada juga sedikit kecurigaan. Huibodan adalah ramuan tingkat ketiga, bahkan serikat alkemis mungkin tidak bisa mendapatkan gulungan, dan pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki ramuan tingkat ketiga, yang memang benar tidak bisa dipercaya. Panggilan, dia menarik napas panjang, dan pada saat yang sama Leng Bingsuang menarik telapak tangannya, embusan keringat dingin tidak bisa menahan keluar dari dahi Xiao Yan, dan kemudian menetes ke bawah, berubah menjadi manik es di udara, jatuh mendarat. Mengangkat matanya, Xiao Yan menghadap Leng Bingsuang di depannya, mengangguk, dan segera mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan mengetuk pelipisnya, dan berkata dengan nada serius. Ya, di sini. Tetapi bahkan jika Anda memiliki formula pil, jadi apa? Sejauh yang saya tahu, Anda hanya seorang alkemis tingkat 2, jadi bagaimana Anda menyempurnakannya? Wajah Leng Bingsuang menjadi pucat, dan dia berkata dengan dingin. Jika kamu tidak bisa sekarang, itu tidak berarti kamu tidak akan bisa di masa depan. Tapi kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku juga butuh sesuatu darimu, senior. Begitu Leng Bingsuang selesai berbicara, Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk berbicara. Mendengar ini, ekspresi di pipi Leng Bingsuang mau tidak mau berhenti sejenak, dan setelah beberapa tarikan napas, dia perlahan membuka mulutnya dengan wajah tegas, berkata, apa yang kamu inginkan? Cairan es roh dingin. Cairan es roh dingin. Leng Bingsuang menyipitkan matanya yang indah, menatap Xiao Yan dengan mata serius, dan berkata dengan nada rendah setiap kata. Mendengar ini,
Xiao Yan mengangguk ringan, dan langsung berkata, "Junior bersedia mengembalikan Bodhisattva sebagai hadiah sebagai ganti cairan roh es dari senior. Kau ingin membuat kesepakatan denganku?" Leng Bingsuang sedikit mengangkat matanya yang panjang dan sipit, menatap Xiao Yan di depannya dengan mata sedingin es, dan berkata dengan nada serius. Merasakan dingin yang terpancar dari mata dingin dan beku, wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Menilai dari seberapa besar Leng Bingsuang mementingkan Hui Bodan, dia jelas sangat membutuhkan ramuan ini, dan karena itu, semakin tidak mungkin baginya untuk membunuh Xiao Yan. Begitu dia melakukan itu setara dengan memotong jalannya sendiri untuk mundur. Tanpa bantuan pil, luka yang tersembunyi di tubuhnya hanya akan semakin parah sampai nyawanya terancam. Pada saat itu, betapapun ajaibnya itu bahkan pil tidak bisa menyelamatkannya. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Xiao Yan, sambil menatap Xiao Yan dengan mata kalajengkingnya yang panjang dan sempit, pupil biru sedingin es berkedip-kedip dengan cahaya, dan sedikit cahaya dingin secara bertahap mengembun di kedalaman mata, sebuah jejak niat membunuh muncul diam-diam. Adapun ini, wajah Xiao Yan tenang dari awal sampai akhir, sepasang mata hitam pekatnya tenang dan tak tergoyahkan, seolah-olah dia tidak peduli tentang itu. Melihat ini, Leng Bingsuang mau tidak mau merasakan sedikit perbedaan di hatinya, tidak lama kemudian dia berbicara lagi dengan nada acuh tak acuh. "Oke, ya, aku bisa menukar Bingling Han Liquid denganmu, tapi bagaimana aku tahu kalau kamu punya formula untuk kembali ke Bodan? Jika tidak, kamu menggodaku lagi." Tangan batu giok yang baru saja jatuh diangkat lagi, dan pada saat yang sama, napas sedingin es dengan cepat mengembun di dalam gua, dan 6 cermin es yang mengelilingi tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba bersinar terang pada saat ini. Jika mereka tidak setuju, mereka akan melakukannya segera meluncurkan pemboman kekerasan terhadap Xiao Yan. Sambil terkekeh, Xiao Yan perlahan mengangkat tangan kanannya, dan dengan pikiran, kekuatan jiwa di tengah alisnya dengan cepat menyembur keluar, mengembun menjadi gugusan cahaya energi putih susu seukuran ibu jari di telapak tangan Xiao Yan. Di dalamnya ada alkimia Hui Bodan. Di bawah kendali Xiao Yan, kelompok cahaya perlahan-lahan terbang menuju Leng Bingsuang, dan akhirnya, tertahan dalam kehampaan di depan Leng Bingsuang. Alis pohon willow terangkat ringan, dan di mata yang dingin, ada sedikit kecurigaan, dan dia melihat gugusan cahaya yang mengambang di depannya. Setelah sedikit ragu, dia mengulurkan ibu jari ramping dan lembut dengan curiga, dengan lembut mengetuk pada gugus cahaya putih susu memancarkan cahaya berharga yang bersinar. Berdengung. Dengan suara mendengung sedikit, sebuah pesan juga mengalir ke dalam pikirannya dari klaster cahaya putih susu di sepanjang ujung jari yang dingin dan ramping. Sesaat kemudian, ketika Leng Bingsuang menatap Xiao Yan lagi, mata birunya yang sedingin es akhirnya menunjukkan ekspresi puas. "Benar, ini benar-benar resep untuk Hui Bodan." Leng Bingsuang mengangguk, menunjukkan senyum langka pada Xiao Yan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat senyum menawan di wajah cantik Leng Bingsuang, Xiao Yan tanpa sadar menggigil di dalam hatinya, berulang kali memperingatkan dirinya sendiri bahwa wanita di depannya ini tidak mudah untuk dipusingkan. Hehe. Beraninya kau bertanya pada senior, Bingling Hanyai." Memalingkan muka dari wajah menggoda Leng Bingsuang, Xiao Yan bertanya dengan hati-hati dengan nada yang sedikit gagap. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Leng Bingsuang berpura-pura untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dan kemudian tertawa ringan, dan berkata dengan nada santai. "Selain itu, ketika kamu membawa kembali Bodhisattva, raja ini secara alami akan memberimu Bingling Hanyai." Mendengar ini, ekspresi wajah Xiao Yan mau tidak mau sedikit ragu, dan dia hendak berbicara, tapi Leng Bingsuang mencibir, mengangkat matanya yang indah, menatap Xiao Yan, dan berkata dengan nada serius. "Satu hal untuk satu hal, jika kamu tidak bisa mendapatkan pilnya, kamu bahkan tidak ingin mendapatkan cairan es dingin." Dia meringkuk bibirnya tak berdaya di lubuk hatinya, Xiao Yan tahu bahwa wanita di depannya juga membalasnya dengan cara yang sama. Cara Xiao Yan menghadapinya barusan sedang digunakan lagi olehnya saat ini, yang mana berarti gigi ganti gigi, mata ganti mata. Baiklah, mengangkat bahunya, Xiao Yan hanya bisa memberikan senyum masam. Lagi pula, dia adalah orang yang kuat di alam Huayuan. Sekarang setelah dia mengatakannya, apa yang bisa dia lakukan? Setelah Leng Bingsuang meninggalkan gua, Xiao Yan akhirnya bisa bernapas lega. Meski prosesnya agak merepotkan,
toh masalah Bingling hanya bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Sebelum itu, dia bisa juga fokus pada hal lain. Duduk bersila di tempat tidur, Xiaoyan tidak terlalu banyak istirahat, tetapi mengaktifkan teknik Feng Shui di tubuhnya, sambil memulihkan tubuhnya yang terkena udara dingin, dia terus mengkonsolidasikan energi bertarung di tubuhnya. Setelah kontak tergesa-gesa barusan, Xiaoyan juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatan yang dimilikinya saat ini. Menerobos ke setengah Kaisar Bintang 6 memang sangat berbeda dari setengah Kaisar Bintang 5. Kekuatan yang dimiliki Xiaoyan sekarang benar-benar sebanding dengan setengah Kaisar Bintang 9 biasa. Kecepatan menang, dan dalam waktu singkat, ia juga dapat menghadapinya secara langsung. Tentu saja, meskipun ada terobosan dalam kekuatan, Xiaoyan juga tahu bahwa tubuh tepat setelah terobosan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Dia perlu dengan cepat menekan semangat juang yang terburu nafsu untuk memantapkan, baru kemudian, benar-benar dapat digunakan untuk dia. Seperti kata pepatah, tidak ada waktu untuk berkultivasi, Xiaoyan duduk di tempat tidur selama sebulan. Selama bulan ini, Murong Qianqian telah mengunjungi berkali-kali, tetapi setiap kali dia melihat Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur, bernapas dengan tenang, mata tertutup, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Meskipun dia sedikit tertekan di dalam hatinya, ketika Xiaoyan bangun, apa yang muncul di wajah cantik Murong Qianqian masih merupakan senyuman kegembiraan yang menyentuh. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan menarik diri dari kondisi kultivasi, Leng Bingsuang, yang tidak pernah dilihatnya selama sebulan, ditemukan lagi kali ini, tatapan tegas muncul di pipinya yang sedingin es. Ketika Leng Bingsuang memasuki gua, hal pertama yang dia lihat adalah Murong Qianqian memegang lengan Xiaoyan dengan dua tangan batu giok. Di tengah senyum kering tak berdaya yang terakhir, dia bercerita tentang bulan lalu. Ayo bersenang-senang. Tentu saja, mengenai hal ini, Xiaoyan secara alami tidak berdaya di dalam hatinya, dan ketika dia melihat embun beku yang tiba-tiba, wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi seolah-olah dia melihat seorang penyelamat. Melihat ini, Leng Bingsuang tidak bisa menahan bibirnya, dan mendatangi mereka berdua, duduk di meja batu lagi, menatap Murong Qianqian dengan mata biru esnya yang indah, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Qianqian, apakah ayah dan kakakmu tahu tentang kemunculanmu kali ini? Begitu Leng Bingsuang mengatakan ini, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian langsung membeku. Di dalam gua, mendengar kata-kata tegas Leng Bingsuang, Murong Qianqian tiba-tiba menjadi sedikit bingung, dan ekspresi wajahnya yang halus dan cantik juga menjadi sedikit kusam. Katakan, apa yang terjadi? Menatap Murong Qianqian dengan mata dingin, dia berkata dengan nada marah. Ditatap oleh Leng Bingsuang, bahkan Murong Qianqian tidak bisa menahan perasaan sedikit takut di hatinya. Tentu saja, terlebih lagi, dia tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah. Ada ekspresi malu-malu di wajah Qiao, gigi putihnya menggigit bibir merahnya erat-erat, dan tangan yang memegang lengan Xiaoyan tanpa sadar memeluk sedikit lebih erat. Alisnya sedikit mengernyit, dan matanya yang indah berputar sedikit, membuat gadis itu pada saat ini kelihatannya cukup menawan. Setelah beberapa lama, Murong Qianqian sedikit mengangkat matanya yang indah, menatap Leng Bingsuang, dan bergumam dengan suara rendah. Mereka memaksa saya untuk berlatih setiap hari, saya merasa itu menjengkelkan, itu sebabnya saya ingin datang ke Sister Bingsuang. Maka kamu tidak boleh memberitahu ayahmu tentang ini sebelum kamu pergi. Tahukah kamu bahwa selama beberapa bulan kamu meninggalkan rumah, ayah dan kakak laki-lakimu telah menjungkir balikkan seluruh keluarga? Teguran marah Leng Bingsuang membuat wajah cantik Murong Qianqian menjadi pucat. Selain saudara laki-laki dan ayahnya sendiri, Leng Bingsuang adalah orang ketiga yang berani memarahinya seperti ini. Namun demikian, Murong Qianqian masih menahan semua emosinya di depannya. Marah, sekarang ditegur oleh Leng Bingsuang sekali lagi. Gadis itu tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Dalam sekejap mata, kepulan uap air keluar dari rongga mata gadis itu, dan matanya yang cerah juga memerah. Melihat adegan ini, Xiaoyan di samping tidak bisa membantu mengangkat alisnya dengan ringan. Meskipun dia percaya diri dan ingin mengatakan beberapa patah kata, bagaimanapun juga ini adalah pekerjaan rumah orang lain, dan tidak pantas baginya untuk menyela sebagai orang luar. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Xiaoyan dapat memahami arti dari kata-kata Leng Bingsuang, berpikir bahwa ketika dia meninggalkan keluarga dan pergi ke daratan sendirian, ayahnya Xiao Zhan juga sangat mengkhawatirkannya. Saat itu,
Xiao Yan masih muda dan sembrono, jadi dia secara alami tidak dapat memahami emosi khusus ayahnya. Tetapi sekarang, Xiao Yan juga seorang ayah, jadi dia secara alami dapat memahami ini secara mendalam. Ayahmu telah mengirim pesan bahwa orang yang akan menjemputmu akan menunggumu di Sahepu, bersiaplah untuk segera kembali. Melihat penampilan lemah gadis itu, Leng Bingsuang mendengus pelan, melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan nada rendah. Mendengar hal tersebut, raut wajah cantik gadis itu kembali berubah. Namun tak disangka, orang yang menjemputnya sudah sampai di Sahepu, sepertinya ayah dan kakaknya sedang terburu-buru. Memikirkan penampilan marah ayahnya, gadis itu tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Dia tidak takut pada apapun dalam keluarga, tapi dia hanya takut pada ayah dan kakak laki-lakinya. Sekarang mereka telah mengirim orang ke sini untuk menemukannya. Tidak sulit membayangkan emosi apa yang mereka rasakan saat ini. Memikirkan ekspresi marah di wajah ayah dan saudara laki-lakinya, Murong Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pikiran di benaknya tiba-tiba berubah, dan dengan kilasan inspirasi, Murong Qianqian mengangkat matanya lagi dan melihat ke Leng Bingsuang, berpura-pura kedinginan, dengan enggan berkata. Saudari Bingsuang, tidak apa-apa bagiku untuk kembali, tetapi kamu juga tahu bahwa Sahepu berada di persimpangan wilayah Silin dan wilayah Sihuang. Ada banyak orang kuat di sana, dan jalan dari sini ke Sahepu tidak pendek. Petik 2. Jangan coba-coba menunda, aku tahu kamu ingin tinggal bersama anak ini. Sebelum Murong Qianqian selesai berbicara, Leng Bingsuang menyela dengan sepatah kata, lalu memalingkan matanya yang sipit dan indah jatuh ke tubuh Xiao Yan, mata biru es menatap Xiao Yan, dan ada cahaya dingin di kedalaman, murid-muridnya menjulang. Aku menyerahkan gadis ini ke tanganmu sekarang. Jika kamu dapat mengirimnya ke Sahepu tanpa cedera, maka kamu dapat mengambil cairan es dingin sebanyak yang kamu inginkan dari tempat rajaku. Sebaliknya, jika dia terluka. Petik 2. Senior, saya tidak perlu banyak bicara, junior ini mengerti semuanya. Namun, saya masih berharap bisa menukar Bingling hanya dengan kemampuan saya sendiri, alih-alih menggunakan persahabatan antara saya dan Nona Murong. Junior ini sangat berterima kasih, senior dapat mempercayai saya, tetapi, sebagai teman saya, Nona Murong, saya akan menjaganya, bahkan jika Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Sebelum Leng Bingsuang selesai berbicara, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, Murong Qianqian di sampingnya tidak bisa menahan senyum lembut di wajahnya yang cantik. Melihat ekspresi setuju di wajah Xiao Yan, cahaya di mata indah Leng Bingsuang berkedip sedikit, dan mata yang bersinar menatap Xiao Yan dalam-dalam, dan segera berhenti berbicara, mengangguk, dan sekali lagi jalan. Oke, karena itu masalahnya, kamu bisa istirahat untuk hari lain. Besok pagi, aku akan mengirimmu ke tepi luar pedalaman Silin. Selama kamu melewati pegunungan luar, kamu bisa mencapai ujung lain dari pegunungan Silin. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk dengan wajah tenang, sementara wajah cantik Murong Qianqian penuh depresi tanpa diduga. Xiao Yan benar-benar setuju dengan Leng Bingsuang untuk mengirimnya kembali. Setelah beberapa instruksi, Leng Bingsuang bangkit dan meninggalkan gua, meninggalkan Xiao Yan dan Murong Qianqian. Setelah itu, Murong Qianqian menggumamkan beberapa patah kata kepada Xiao Yan di dalam hatinya, dan segera keluar dari gua dengan ekspresi tidak senang. Dalam sekejap mata, hanya Xiao Yan yang tersisa di dalam gua. Namun terkait hal ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa lega, kepergian Murong Qianqian membuatnya merasa kurang tertekan. Pada saat yang sama, emosi yang membara berangsur-angsur muncul di hati Xiao Yan terkait perjalanan yang akan datang. Wilayah hutan belantara barat adalah tempat berkumpulnya kekuatan-kekuatan nyata dari wilayah barat. Hanya di sanalah kekuatan Xiao Yan dapat benar-benar ditingkatkan. Hari berikutnya, dalam angin dingin yang menggigit, di bawah perlindungan embun beku yang dingin, Xiao Yan dan Murong Qianqian dengan mudah tiba di tepi pedalaman Silin. Sesampainya di sini, sosok mereka bertiga perlahan mandek di atas kehampaan. Oke, aku akan mengirimkannya ke sini. Selanjutnya, selama kamu pergi ke barat, kamu akan dapat melewati pegunungan Silin dengan aman. Setelah itu, aku akan merepotkanmu. Saya tidak tahu apakah itu karena transaksi antara keduanya, atau karena apa yang dikatakan Xiao Yan kemarin. Ketika Leng Bingsuang berbicara dengan Xiao Yan saat ini,
nada awalnya yang dingin sedikit santai, dan bahkan ekspresi wajahnya, wajah tegas, dan ekspresinya jauh lebih santai dari sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Leng Bingsuang melambaikan tangan gioknya dengan ringan, dua berkas cahaya ditembakkan ke arah Xiao Yan dan Murong Qianqian dengan segera. Menangkap spray amer dengan santai, yang muncul di telapak tangan Xiao Yan adalah tablet batu giok. Itu adalah Qi Hanyu. Ini untukmu, lain kali kamu datang ke sini, kamu tidak perlu terlalu merepotkan. Memegang Qi Hanyu di tangannya, wajah Xiao Yan berangsur-angsur menunjukkan ekspresi serius, dan dia tidak banyak bicara lagi, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan melengkungkan tangannya ke arah es yang dingin. Dengan langkah Leng Bingsuang, dia pasti menyetujuinya, setidaknya, keraguan di hatinya terhadap Xiao Yan telah hilang sama sekali. Setelah Leng Bingsuang berbalik dan pergi, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya, dan Murong Qianqian di sampingnya juga sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dipikirkan di dalam hatinya. Panggilan. Dengan napas panjang, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap hamparan luas awan putih dan kabut di atas kepalanya. Di kedalaman pupilnya yang gelap, seberkas cahaya tidak bisa membantu tetapi melintas di bibirnya, dan kemudian dia tersenyum di bawah tatapan kaget Murong Qianqian. Xiao Yan ternyata dua dengan satu kaki ditekuk, dia duduk bersila di atas kehampaan, dalam kehampaan, Xiao Yan duduk bersila di atasnya, matanya tertutup rapat, dan kekuatan jiwa yang luas di antara alisnya menyebar dengan cepat ke seluruh langit saat ini. Dengan pikiran, dalam kehampaan di depan Xiao Yan, api yang cemerlang muncul dengan kepulan, dan suhu tinggi yang menakutkan dengan cepat mendorong kembali udara dingin di sekitar Xiao Yan, dan kemudian, udara dingin yang dipaksa kembali dengan cepat kembali, datang bersama. Tapi berbeda dari masa lalu, kali ini, menghadapi udara dingin di sekitarnya, tidak hanya Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, tapi di dalam hatinya, malah ada cibiran. Jika ditempatkan sebelumnya, angin dingin ini benar-benar akan menjadi masalah besar bagi Xiao Yan, tetapi untuk Xiao Yan saat ini, itu adalah harta yang dia gunakan untuk menghasilkan uang. Meski cairan roh es yang terkandung dalam angin dingin ini sudah agak menghina Xiao Yan, tapi bagaimanapun juga, unta kurus lebih besar dari kuda, meski sudah diencerkan berkali-kali, itu memang benar, memang bagus, selama Xiao Yan bisa mengeluarkannya, seseorang akan bersedia membayarnya untuk mendapatkannya. Dan apa yang perlu dilakukan Xiao Yan saat ini adalah mencoba yang terbaik untuk mengekstraksi semua roh es dan cairan dingin yang terkandung di langit dan bumi ini. Ho ho ho, suara siulan angin yang pecah bergema terus-menerus antara langit dan bumi. Di depan Xiao Yan, api aneh itu segera mengembun menjadi pusaran api yang besar. Dengan kecepatan ekstrim dari api aneh itu, kekuatan hisap yang mengerikan menyebar dari nyala api, vortex.out. Antara langit dan bumi, hembusan angin dingin dengan cepat dikumpulkan oleh hisap ini, dan setelah disempurnakan oleh pusaran api yang berbeda, mereka berubah menjadi tetesan air berbintik-bintik energi, mengambang di kehampaan di depan Xiao Yan. Dan Murong Qianqian di samping, melihat keadaan Xiao Yan saat ini, meskipun hatinya penuh rasa ingin tahu, dia tetap melengkungkan bibirnya dengan ringan, melihat sekeliling dalam kehampaan dengan ekspresi bosan di wajahnya. Keadaan Xiao Yan ini berlangsung selama 10 hari penuh, dan langit di atas pedalaman Silin juga dipenuhi angin kencang sampai Xiao Yan berhenti. Ketika Xiao Yan membuka matanya lagi, sebuah bola air seukuran telapak tangan telah mengembun di kekosongan di depannya. Polo air diam-diam ditangguhkan di depan Xiao Yan di bawah paket api aneh. Melihat polo air, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Cairan dingin es roh ini tidak dianggap murni, tetapi pada tingkat ini, jika dibawa ke pasar, mereka juga dapat menimbulkan kehebohan. Bingling cairan dingin, ini adalah keberadaan yang menakutkan yang dapat bersaing dengan api yang berbeda, nilainya secara alami tidak ada bandingannya, tidak peduli seberapa buruk kualitas cairan es roh dingin di tangan Xiao Yan saat ini, selama Xiao Yan bisa mendapatkannya, akan ada banyak orang yang berbondong-bondong ke sana. Bukan untuk hal lain, hanya karena reputasi Bingling Hanyai, itu sudah cukup mengejutkan seluruh benua. Ini, Ice Spirit Cold Liquid, mengapa kualitasnya terlalu buruk? Berjalan ke depan, Murong Qianqian menatap polo air di depan Xiao Yan, dengan sedikit kecurigaan di wajahnya yang cantik. Hehe, bola cairan es roh dingin ini hanya diencerkan antara bagian langit dan bumi ini. Ia tidak mencari kualitas, tetapi kuantitas. Hanya cairan dingin es roh dengan kualitas ini yang dapat diperoleh. Jika itu yang terbaik, Bing Murni Ling Han Liquid ada di sini untukmu,
apakah kamu berani melelangnya? Xiao Yan tersenyum ringan dan berkata, kenapa kamu tidak berani? Itu hanya bola air, jika kamu menjualnya, kamu akan menjualnya. Mendengar ini, sudut mulut Murong Qianqian langsung terangkat, dan dia sedikit melengkungkan bibirnya, berkata dengan nada yang tidak lemah sama sekali. Hehe, jika kamu benar-benar berani menunjukkan tanganmu, aku khawatir akan ada banyak orang kuat yang mendatangimu sebelum kamu melelangnya. Pada saat itu, bahkan orang kuat di sumber transformasi akan sebanyak semut. Apakah Anda berpikir bahwa bagaimana Anda mengeluarkannya? Mendesis. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, Murong Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan raut wajahnya yang cantik juga penuh dengan keterkejutan. Jika memang demikian, maka nilai dari cairan roh es ini benar-benar menakutkan. Jika itu benar-benar datang ke waktu itu, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Yuanzhong akan dapat melihatnya. Itu dapat menarik pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi gila, terlebih lagi, kedatangan pembangkit tenaga listrik Yuanzhong, nilai dari cairan dingin roh es juga dapat dibayangkan. Karena benda ini sangat berbahaya, kamu masih berani membawanya. Jika seseorang mengetahuinya, maka kamu dalam bahaya. Selain ngeri dengan ini, Murong Qianqian tidak bisa tidak merasa khawatir pada Xiao Yan. Hehe, itu sebabnya aku memurnikan cairan roh es ini dengan energi tidak murni. Meskipun benda-benda ini juga bernilai tinggi, mereka hanya dapat menarik beberapa setengah kaisar atau kaisar yang bertarung. Sedangkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, Anda akan langsung memilih untuk mengabaikan dia. Ini seperti es dingin. Dengan senyum di sudut mulut Xiao Yan, matanya menyipit, katanya diam-diam di dalam hatinya. Oke, ayo pergi, barang sudah dikumpulkan, tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi, ayo pergi. Dengan santai menyingkirkan Bingling Hanliu seukuran telapak tangan di depannya, Xiao Yan tersenyum santai, dan melangkah maju untuk memimpin. Dengan peta yang diberikan Luo Jin padanya saat itu, akan ada tanda khusus di peta untuk semua wilayah Silin dan beberapa kota besar yang dekat dengan wilayah hutan belantara barat. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak khawatir tentang di mana yang disebut Sahepo adalah. Melihat sosok Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, Murong Qianqian mengerutkan kening dan melengkungkan bibirnya, matanya yang indah menoleh ke belakang untuk melihat awan berkabut di belakangnya, merasakan perasaan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dia segera menggerakkan tubuhnya, dan buru-buru mengikuti Xiao Yan. Ketika sosok keduanya benar-benar menghilang di antara dunia, kehampaan halus tempat Xiao Yan dan Murong Qianqian berdiri tadi tiba-tiba berputar, dan segera, sosok cantik dan cantik muncul di atasan kehampaan. Itu sangat dingin. Melihat kedua Xiao Yan pergi, mata dinginnya yang indah berubah sedikit, dan mata biru sedingin es berkedip-kedip dengan cahaya. Dia merenung sejenak, lalu mengangguk sedikit, dan sosok cantik itu terdistorsi lagi dan menghilang ke lapangan antara langit dan bumi. Di kejauhan, melihat deretan puncak yang tertutup salju muncul di garis pandangnya, Xiao Yan berhenti sejenak saat dia terbang ke depan, segera, dia memalingkan matanya dan menatap kedalaman awan. Setelah itu, Murong Qianqian dengan cepat mengikuti, dan melihat Xiao Yan berbalik, senyum tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan wajahnya yang cantik dan tertekan, dan berkata sambil menyeringai. Kenapa? Aku takut Nona Ben akan kalah, maka kamu harus berlari perlahan. Kamu sangat cepat, bagaimana aku bisa mengikuti, maka kamu akan kehilangan aku, Sister Bingsuang akan menyelesaikan akun denganmu. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum, mengangkat matanya sedikit, memandang yang terakhir, dan berkata sambil tersenyum. Yah, aku sudah meyakinkanmu. Dengan kecepatanmu, aku tidak tahu kapan kita bisa mencapai Sahepo. Mendengar ini, terdengar tawa jernih seperti lonceng perak dari mulut gadis itu, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik, dan terus terbang menuju pegunungan Silin. Luasnya pegunungan Silin tidak sesuai dengan reputasinya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, butuh lebih dari sebulan baginya dan Murong Qianqian untuk meninggalkan area pegunungan Silin dengan kecepatan tinggi. Dan ini masih dalam kondisi menghilangkan campur tangan pihak luar. Setelah meninggalkan jangkauan pegunungan Silin, Xiao Yan memimpin Murong Qianqian tanpa henti menuju arah Sahepo. Dan dalam perjalanan ini, mungkin karena bosan bepergian, atau mungkin karena Murong Qianqian tidak ingin kembali ke keluarga, jadi dia akan selalu menggunakan berbagai alasan untuk memperlambat kemajuan Xiao Yan.
Perbuatan Murong Qianqian membuat keduanya berlama-lama di dekat pegunungan Silin meski telah meninggalkan pegunungan Silin selama seminggu. Baru pada hari ke-10 mereka tiba di sebuah kota yang dihuni oleh manusia. Jauh di tanah, deretan tembok kota kuno yang menjulang tinggi di atas bumi seperti gunung berdiri selamanya, dan perubahan kehidupannya terekam di dinding bekas luka. Meski kejayaan masa lalu sudah tidak ada lagi, siapapun yang melihat kota kuno ini untuk pertama kali akan merasakan kejutan di hatinya. Kuno dan perubahan kehidupan melayang di atas kota seperti naga senja, membuat monster di pegunungan dan hutan di dunia luar gentar karenanya. Tembok kota yang tebal dan gelap gulita memberi orang semacam kejutan spiritual, seolah-olah kota itu tidak dibangun oleh tenaga manusia, tetapi jatuh dari langit, menekan orang-orang yang berdiri di sini sejak zaman kuno. Melihat kota kuno di depannya, Xiaoyan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Sebuah kota harus dapat menekan satu sisi sebelum dapat melindungi negara dan mempertahankan rumah. Kota di depan mata Xiaoyan tidak hanya megah, tetapi juga memiliki fondasi yang sangat stabil. Anda dapat mengetahuinya hanya dengan melihat lapisannya darah di tembok kota-kota ini. Di masa lalu, tampaknya juga tahan terhadap perang. Mampu melestarikannya sepenuhnya dari perang sudah cukup untuk menunjukkan keistimewaan kota ini. Ayo pergi, masuk ke kota, istirahat sehari, lalu lanjutkan perjalanan. Berjalan keluar dari naungan pohon di belakangnya, Xiaoyan berkata dengan senyum ringan, punggungnya menghadap ke Murong Qianqian. Melihat kota di depannya, Xiaoyan, yang sudah hampir 2 tahun tidak bertemu manusia, merasakan perasaan aneh di hatinya seolah-olah orang biadab memasuki kota. Bahkan ketika dia melihat pejalan kaki di sekitarnya, dia merasa bahwa orang-orang itu sepertinya dia telah menatapnya dengan mata aneh sepanjang waktu, yang membuat Xiaoyan tersipu, dan matanya tanpa sadar menyapu dirinya sendiri, dan setelah menemukan sesuatu yang tidak biasa, dia dengan berani berjalan menuju tempat itu. Berjalan perlahan. Setelah itu, ketika Murong Qianqian mendengar kata-kata istirahat Xiaoyan, wajahnya yang cantik, yang cemberut pada satu saat, langsung berseri-seri dengan gembira, dan dengan gerakan tubuhnya yang lembut, dia mengambil 3 langkah sekaligus dan dengan cepat melewati Xiaoyan yang sedang berdiri, berjalan di depan Yan, pada saat yang sama, menoleh ke Xiaoyan dan berkata, "Cepatlah, bukankah biasanya kamu melakukan sesuatu dengan sangat cepat, kenapa kamu sangat lambat sekarang?" Setelah suara gadis itu jatuh, dia berlari menuju kota yang semakin dekat, tetapi dia tidak menyadari sama sekali bahwa ketika suara itu jatuh dari mulutnya, orang-orang di sekitarnya melemparkan pandangan aneh yang tampaknya senyum tapi bukan senyum. Menyadari tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, Xiaoyan juga merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Segera setelah memikirkan apa yang dikatakan Murong Qianqian barusan, otot-otot di sudut mulutnya berkedut tak terkendali. Segera, Xiaoyan melengkungkan bibirnya, dan dia tidak repot-repot memperhatikan mata orang-orang itu lagi. Langkahnya sedikit berubah, dan segera, seluruh tubuhnya berubah menjadi embusan angin, yang melewati semua orang di sekitarnya dalam sekejap. Mata menonton Murong Qianqian dengan cepat mengejar ketinggalan. Melihat pemuda berjubah hitam itu mampu meledak dengan kecepatan yang begitu mengerikan, ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung berubah drastis, dan untaian keringat dingin dengan cepat meluncur turun dari dahi mereka, dan mereka menelan tanpa sadar sambil menggulung tenggorokan mereka. Setelah seteguk air liur, mereka tersenyum kesal, dan buru-buru pergi. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Murong Qianqian juga datang ke gerbang kota ini. Arus orang yang padat menunjukkan bahwa kota ini ramai, dan di bawah persepsi kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini, ada hampir 20 pusat kekuatan bintang 8,5 tingkat kaisar di kota ini saja, bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat 9,5 bintang kaisar, jumlahnya hampir 10. Merasakan aura itu, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan takjub di hatinya. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan kota Lengcui, tempat ini jauh lebih makmur. Setidaknya, dalam hal jumlah orang yang kuat, ini bukan kota Lengcui, dapat dengan mudah dibandingkan dengannya. Berdiri di depan gerbang kota, semua orang yang datang dan pergi memandang Xiaoyan dengan mata aneh, tapi Murong Qianqian sudah memasuki kota, diikuti oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, gadis itu tidak bisa hilang. Perlahan mengangkat kepalanya, Xiaoyan melihat ke atas gerbang kota, di mana nama kota itu terukir di kait besi dan perak. Sinar matahari yang terik dari belakang bersinar di dinding yang gelap gulita seperti bola api, dan silau yang dipantulkan membuat Xiaoyan tidak tahan untuk menutup matanya untuk sementara waktu.
Tidak lama kemudian dia perlahan-lahan memindahkan 3 kata dapat dilihat dengan jelas. Kota Sulan, Kota Sulan. Dia menggumamkan nama kota dengan suara rendah, dan segera, Xiao Yan menundukkan kepalanya, tatapannya dengan santai menyapu kerumunan di sekitarnya, dia menggerakkan kakinya, dan berjalan perlahan menuju kota. Memasuki kota, jalan yang ramai tidak menjadi kosong karena kerumunan orang yang tiba-tiba dievakuasi. Sebaliknya ketika semakin banyak orang berkumpul di kota, kota yang sudah bising menjadi lebih hidup dan padat. Ketika Xiao Yan melirik, yang bisa dilihatnya hanyalah kepala manusia yang gelap gulita, dan sulit bagi penglihatannya untuk menjangkau tempat yang lebih jauh. Tetapi ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di atas kepalanya, dia kebetulan melihat seorang lelaki tua yang kekuatannya berada di tingkat setengah kaisar bintang 6. Setelah memasuki kota, dia menyentuh tanah dengan jari kakinya dan melayang ringan di atas langit. Di sisi lain, meskipun ada beberapa kaisar setengah bintang 5 di lapangan saat ini, tidak satu pun dari orang-orang ini yang berani melangkah ke dalam kehampaan, bukan karena alasan lain, hanya karena aturan pertama di kota ini, kekuatan belum mencapai setengah kaisar bintang 6 dan mereka yang berada di atas tidak diizinkan berjalan di udara. Meski aturan seperti itu akan membuat banyak orang tidak puas, aturan ini sudah lama ada di kota Sulan, dan tidak ada yang berani melanggarnya sejak zaman dahulu. Menyadari hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Untungnya, dia sudah menerobos ke Six Star Half Emperor ketika dia berada di pegunungan Silin, jika tidak, dia harus sujud di tengah kerumunan. Dengan tawa kecil di hatinya, Xiao Yan mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan Xiao Yan, yang terjepit ke dalam kerumunan, terbang ke langit. Orang ini jelas setengah kaisar bintang 6, kenapa dia terus berkerumun di sini sekarang? Terlalu ramai. Melihat Xiao Yan melangkah ke udara, terdengar suara bibir melengkung dari kerumunan di sekitarnya, tapi segera setelah itu, mata semua orang yang melihat Xiao Yan berubah. Ketika semua orang melihat wajah tampan Xiao Yan, mereka dengan cepat berubah menjadi ekspresi tidak percaya. Tanpa diduga, pria berjubah hitam di depan mereka bukan hanya setengah kaisar bintang 6, tetapi juga memandang wajahnya, masih begitu muda. Orang ini, siapa dia? Bagaimana mungkin ada setengah kaisar bintang 6 yang begitu muda? Kamu adalah monster. Mengerikan dan mengerikan. Hei, seseorang memarahinya sekarang. Melihat Xiao Yan masih sangat muda, ada semburan cibiran dari kerumunan yang mengira itu tidak cukup hidup. Adapun Xiao Yan, dia benar-benar mengabaikannya, mengetukkan jari kakinya ke kehampaan, dan dengan cepat bergerak menuju batu yang menjulang tinggi pilar terbang menjauh. Namun, pada saat berikutnya, sosok Xiao Yan baru saja mendarat di atas pilar batu, dan kulitnya juga berubah pada saat ini, dan cahaya dingin keluar dari pupilnya yang hitam pekat. Dalam persepsi kekuatan jiwa Xiao Yan, sesuatu terjadi pada Murong Qian saat ini. Hahaha, Nona, kerumunan begitu ramai sekarang, aku khawatir kamu tidak tahan. Sayang sekali jika wanita cantik seperti itu disakiti oleh seseorang yang tidak memiliki mata panjang. Mengapa kamu tidak minta Nona untuk menunjukkan wajahnya? Tuan muda bersedia membawa Nona muda ke gedung Yanyun di sana. Ada ruang besar di dalamnya, dan tempatnya terbuka, kita bisa duduk dan mengobrol dengan baik. Aku ingin tahu apa wanita muda itu mau. Di atas kerumunan yang ramai, seorang pria pucat dan feminin sedang memegang kipas di tangannya saat ini, menatap Murong Qian yang tertindas di tengah kerumunan dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan satu tangan, sepertinya untuk menunggu tanggapan gadis itu. Tidak perlu, seseorang akan datang kepadaku. Untuk pria feminin di depannya ini, kesan pertama Murong Qian sangat buruk. Pria seperti ini, sekilas, adalah tipe pesolek dari keluarga kecil. Selain tidak berbisnis sepanjang hari, dia telah melakukan segalanya. Di mata Murong Qian, 4 kata sudah cukup untuk menggambarkan orang seperti ini. Meremehkan, tentu saja, sementara gadis itu mengira pihak lain adalah seorang pria, dia juga lupa bahwa dia ada di dalam keluarga, dan dia juga seorang putri kecil yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Hei, untuk bisa meninggalkan kecantikan yang begitu cantik sendirian, kurasa orang itu bukan hal yang baik. Mendengar ini, pria feminin itu tersenyum sinis, mengipasi kipas dengan satu tangan, dan berkata dengan senyum menghina. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu tentang dia, dibandingkan dengan dia, kamu bukan apa-apa. Mendengar pria banci itu menghina Xiao Yan, wajah cantik Murong Qian tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah, dan dia berteriak tajam. Melihat ini,
Mata gelap pria feminin itu tidak bisa menahan seberkas cahaya melintas di wajahnya, dan kilatan amarah dengan cepat melintas di wajahnya, dan kemudian dia kembali tersenyum, tertawa kecil, dan menahan amarah yang hampir melahap di bawah dagingnya, tertawa. Hehe, aku tidak sopan. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa Nona dan aku hanyalah orang asing? Jadi aku tidak punya alasan untuk menghakimi orang itu, tapi aku tetap ingin mengundang Nona untuk menemanimu. Ngomong-ngomong, aku sangat akrab dengan Sulan Siti. Jika Nona ingin pergi ke toko perhiasan, atau menginginkan beberapa hal lain, saya bersedia menemani Anda. Gulungan. Kali ini, Murong Qianqian berbicara lebih langsung. Ekspresi wajah pria feminin ini sedikit membeku begitu dia mengucapkannya, dan bahkan orang yang lewat yang ada di sekitar mundur mau tidak mau memberikan pandangan simpatik pada Murong Qianqian. Tuan muda Zhao ini adalah putra dari keluarga pertama di kota Sulan, meskipun kekuatannya sendiri tidak terlalu bagus, mengandalkan kekuatannya sendiri, dia terbiasa menjadi sombong dan mendominasi di kota Sulan pada hari kerja. Bagaimana mungkin ada yang berani berbicara? Baginya seperti ini, belum lagi, dia masih seorang gadis yang kekuatannya hanya 4 bintang setengah kaisar. Gadis kecil, ini keberuntunganmu bahwa aku naksir kamu. Kamu berani berbicara seperti itu padaku. Hari ini, aku akan mengundang kamu kembali. Kutukan marah gadis itu membuat Zhao Qi tidak dapat terus berpura-pura untuk sesaat. Segera, dia mengutuk Murong Qianqian dengan keras, lalu melambaikan tangannya, dan aura setengah kaisar bintang 5 menyapu segera, menghadap Murong Qianqian. Qianqian jatuh kepalanya. Pada saat ini, tidak hanya Murong Qianqian, tetapi bahkan orang yang lewat di sekitarnya semuanya berubah di bawah tekanan momentum yang menakutkan ini. Meskipun karakter Zhao Qi tidak terlalu bagus, kekuatannya nyata. Harus dikatakan bahwa kemampuan keluarga Zhao untuk mendominasi kota Sulan selama bertahun-tahun memiliki beberapa dasar, lagi pula, hanya dengan mengandalkan kekuatan generasi muda keluarga sudah dapat meletakkan dasar yang kokoh bagi keluarga Zhao di masa depan. Di bawah paksaan Zhao Qi, kekuatan Murong Qianqian, yang hanya 4 bintang setengah kaisar, ekspresi wajahnya yang cantik berubah pucat dalam sekejap, tidak peduli seberapa tajam lidahnya, di hadapan kekuatan absolut, dia masih belum apa-apa. Gadis kecil, di Sulan City, tidak ada wanita yang bisa menolakku, kamu yang pertama, tapi juga yang terakhir. Zhao Qi meraih dagu Murong Qianqian yang cantik, dan berkata dengan ekspresi kesal. Segera, Zhao Qi menarik telapak tangannya, dan pada saat yang sama, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia melanjutkan. Oh, ngomong-ngomong, ada juga orang yang kamu tunggu tadi, hehe, jangan khawatir, selama dia berani muncul, aku jamin, aku akan menghibur dia dengan baik. Zhao Qi menyeringai, terutama di akhir kalimat, nada mulutnya menjadi lebih serius. Namun, ketika kata-katanya jatuh, yang dia dapatkan sebagai balasan adalah ejekan dari Murong Qianqian. Mengapa kamu tertawa? Zhao Qi mengerutkan kening, kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dengarkan baik-baik, rasa sakit yang kamu timbulkan padaku barusan, setelah beberapa saat, aku akan membayar kembali 10 kali lipat. Mendengar ini, raut wajah Zhao Qi sedikit berubah, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Murong Qianqian segera mencibir dan berkata. Juga, apakah kamu tidak ingin menghiburnya? Sekarang dia tepat di belakangmu, Nona Ben ingin melihat bagaimana kamu menghiburnya. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut gadis itu, wajah feminin Zhao Qi langsung menjadi pucat, dan sosoknya tiba-tiba berbalik di tempat. Saat berikutnya, wajah Zhao Qi tiba-tiba terkejut, dan dia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di belakangnya dengan tangan di belakang punggungnya. Keduanya bertemu satu sama lain. Pria berjubah hitam itu tidak tergerak, tetapi ekspresi Zhao Qi tiba-tiba berubah terkejut, dia tidak bisa menahan teriakan dan berjalan mundur sejauh 10 langkah. Penampilan Xiao Yan tidak hanya mengejutkan Zhao Qi, tetapi yang membuatnya semakin ketakutan adalah dengan kekuatannya, dia bahkan tidak menyadari ketika Xiao Yan muncul di belakangnya. Pada saat ini, wajah pucat Zhao Qi menjadi semakin pucat, tetapi di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia, Zhao Qi, merajalela di kota Sulan ini, dia belum pernah melihat siapapun, dan dia tidak pernah takut pada siapapun. Penampilan pria berjubah hitam di depannya hari ini tidak diragukan lagi semakin membuat marah Zhao Qi. Nak, mati. Zhao Qi mendengus dingin,
dan energi pertempuran di tubuhnya menyembur keluar dengan gila-gilaan. Dengan gerakan tubuhnya, energi pertempuran hijau tua dengan cepat mengembun di antara kedua tangannya. Dalam sekejap mata, Zhao Qi sudah muncul di samping Xiao Yan. Dengan tangan besar mengepal, Dou Qi menakutkan Zhao Qi menghantam kepala Xiao Yan dengan niat membunuh yang mengamuk. Tapi Xiao Yan, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali, dengan santai menarik murong Qian-Qian dari tanah di bawah ke udara, dan segera, dia mundur setengah langkah perlahan. Tertawa, tapi itu adalah gerakan yang tampaknya lambat, tapi Xiao Yan menghindari pukulan Zhao Qi dengan sangat mudah. Wajah Xiao Yan tenang, tetapi pada saat ini, hati Zhao Qi penuh dengan kengerian. Dia bisa menghabisi pemuda berjubah hitam ini dengan satu pukulan, tapi siapa sangka, hal semacam ini bisa terjadi, sungguh tidak bisa dipercaya. Sial, bocah beruntung, mati. Dengan teguran kebencian di mulutnya, Zhao Qi memberikan keberuntungan pada Xiao Yan, dan segera setelah itu, Zhao Qi mengayunkan tinjunya lagi, dan membanting wajah Xiao Yan dengan keras. Aku akan melihat bagaimana kamu bersembunyi kali ini. Tinju sengit telah mengunci kepala Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak mungkin menghindari pukulan ini, dan Zhao Qi juga menunjukkan senyum kejam dan kejam di wajahnya. Ledakan, namun, pada saat berikutnya, sorot mata Zhao Qi tiba-tiba membeku, dan dia melihat bahwa pukulan yang dia banting ke wajah Xiao Yan dipukul oleh Xiao Yan dengan sangat mudah dari depan. Pada saat ini, semua penonton membeku seketika, melangkah ke dalam kehampaan. Xiao Yan menarik murong Qian-Qian di belakangnya dengan satu tangan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain dengan santai. Saat dia merentangkan telapak tangannya, dia dengan mudah menerima pukulan mendekat Zhao Qi. Setelah menerima pukulan ini, Xiao Yan tidak menggunakan energi pertarungan apapun, dan bahkan di wajahnya, tidak ada tanda-tanda usaha sama sekali. Dou Qi yang menutupi tinju Zhao Qi seperti awan udara. Ketika Xiao Yan mengambil tinju Zhao Qi dengan satu tangan, Dou Qi di atasnya juga padam dengan embusan. Munculnya adegan ini secara langsung menyebabkan ekspresi wajah orang-orang di bawah yang akan menonton pertunjukan menjadi tertegun, dan mereka semua menatap tidak percaya dan ngeri pada Xiao Yan. Sulit membayangkan bahwa Zhao Qi, pukulan setengah kaisar bintang 5, begitu mudah diterima oleh pria berjubah hitam ini pada saat ini. Hal semacam ini sungguh tidak bisa dipercaya oleh mata sendiri. Ini, siapa orang ini? Saya pikir auranya hanya setengah kaisar bintang 6, bagaimana mungkin dia acuh tak acuh terhadap pukulan setengah kaisar bintang 5? Apakah pemuda ini menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Mampu memblokir pukulan Zhao Qi dengan satu tangan, tampaknya pria berjubah hitam ini bukan orang biasa. Tiba-tiba, berbagai bisikan terus menyebar dari kerumunan di bawah, dan semua orang fokus pada pria berjubah hitam di atas kehampaan saat ini. Pada saat yang sama, hati Zhao Qi juga penuh dengan kengerian saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pukulannya akan dengan mudah ditangkis oleh pria berbaju hitam di depannya. Ini mengejutkan Zhao Qi di dalam hatinya. Pada saat yang sama, gelombang kemarahan semakin menggila di hati Zhao Qi. Bajingan, enyahlah, Tuan Ben. Wajah Zhao Qi ganas, dan dia berteriak marah karena keengganan, dan pada saat yang sama ketika niat membunuh melonjak di matanya, telapak tangan lainnya tiba-tiba mengepal, dan sekali lagi membanting keras ke wajah Xiao Yan. Melihat Zhao Qi meninju lagi, Xiao Yan segera menyipitkan matanya, dan niat membunuh melintas di matanya. Telapak tangan kanannya tiba-tiba mengendur, lalu dia memutar pergelangan tangannya, dan telapak tangan itu melingkari punggung tangan kanan Zhao Qi. Dengan dorongan yang kuat, tangan kanan Zhao Qi, didorong oleh telapak tangan Xiao Yan, memblokir serangan depan tangan kiri Zhao Qi yang akan datang. Dengan jarak sedekat itu, sudah terlambat bagi Zhao Qi untuk berhenti, dan dengan kontrol yang disengaja dari Xiao Yan, tangan kanannya tidak dapat ditarik sama sekali, jadi dia hanya bisa melihat pukulan kuatnya tanpa daya. Dia memukul keras di tangan kanannya. Saat berikutnya, terdengar suara retak tulang pecah di kehampaan, dan pada saat yang sama, wajah Zhao Qi menjadi pucat dalam sekejap, dan otot-otot di wajahnya berkedut hebat. Ketika semua orang di bawah melihat pemandangan ini, otot-otot di sudut mata mereka tidak bisa menahan kedutan, dan ada ekspresi kesakitan yang simpatik di wajah mereka. Tangannya tidak bisa menahan diri untuk saling menggosok. Menahan rasa sakit yang parah dari tangan kanannya, Zhao Qi mengisap gemetar hebat di sekujur tubuhnya, dan kemudian, wajah memerah Zhao Qi tiba-tiba menunjukkan tatapan ganas,
dan ketika dia mengangkat kaki kanannya, semangat juangnya berkumpul di kaki dan kakinya. Dengan tendangan cambuk yang berat, dia membanting ke arah Xiao Yan dengan ganas. "Minum, nak, hari ini, kamu harus mati." Matanya merah dan dia meraung dengan ganas. Zhao Qi menendang kepala Xiao Yan dengan keras dengan satu kaki. Aku terlalu memikirkan diriku sendiri." Melihat ini, Xiao Yan mengeluarkan dengusan dingin menghina. Pada saat yang sama, dia menendang kaki kanannya ke depan dengan keras, dan menginjak kaki bagian bawah kaki kanan Zhao Qi yang baru saja diangkat dengan keras. Retakan, diiringi dengan suara klik yang sangat jelas, wajah Zhao Qi, yang baru saja menjadi kejam, berubah seketika. Saat kaki Xiao Yan mendarat, dia hanya bisa merasakan kaki kanannya, seolah-olah dibanting keras oleh sepotong baja hitam yang sangat keras. Dia langsung menghancurkan doki yang menutupi kakinya, dan pada saat yang sama mematahkan tulang betisnya. Pada saat ini, Zhao Qi tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang parah datang dari tubuhnya. Wajahnya, yang memerah beberapa saat sebelumnya, menjadi pucat dalam sekejap, dan keringat dingin menyembur keluar dari seluruh tubuh Zhao Qi. Jubah brokat Zhao Qi mengenakan benar-benar basah. Melihat penampilan Zhao Qi, Xiao Yan melirik dengan dingin, lalu tiba-tiba melonggarkan telapak tangan yang memegang tangan kanan Zhao Qi dengan erat, dan tubuh yang terakhir jatuh ke tanah tak terkendali, berlutut lemah di tanah. Pada saat ini, Murong Qianqian menunjukkan cibiran di wajahnya yang cantik, dan perlahan-lahan menurunkan tubuhnya. Melihat ini, semua orang di sekitarnya buru-buru mundur, menyisakan lebih dari 10 kaki ruang untuk Murong Qianqian dan Zhao Qi. Saat ini ruang terbuka. Jatuh di depan Zhao Qi, cibiran di wajah cantik Murong Qianqian menjadi lebih buruk, menatap dingin ke arah Zhao Qi di depannya, dan berkata sambil mencibir. "Nona Ben baru saja mengatakan bahwa rasa sakit yang Anda berikan kepada saya, Nona Ben akan mengembalikannya kepada Anda 10 kali lipat. Bagaimana, apakah Anda percaya sekarang?" Wajah Zhao Qi pucat, dan ada ekspresi ngeri yang mendalam di wajah femininnya. Dia telah dirawat sejak dia masih kecil, dan semuanya diurus. Di kota Sulan, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, penampilan gadis di depannya dan pemuda berjubah hitam benar-benar melanggar hukum ini. "Siapa mereka, Anda?" Di bawah rasa sakit, meskipun Zhao Qi ingin berjuang untuk mengatakan sesuatu, tetapi sayangnya, rasa sakit yang parah dari tubuhnya membuatnya tidak dapat menahan kata-katanya. Melihat ini, sudut mulut Murong Qianqian berkedut, lalu dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Zhao Qi di depannya dengan mata dingin, perlahan mengangkat tangannya yang ramping di bawah jubah lengan. Di bawah sinar matahari, tangan putih itu memantulkannya, memiliki warna putih bersih seperti akar teratai. "Tamparan ini untukmu untuk memarahinya." Suara dingin itu keluar perlahan, dan tangan batu giok yang diangkat oleh gadis itu akan melambai. "Kamu berani, gadis kecil. Di kota Sulan keluarga Zhao saya, tidak ada yang diizinkan menyentuh keluarga Zhao saya." Namun, tepat ketika tangan batu giok Murong Qianqian akan jatuh, suara tua dan kuat tiba-tiba datang dari antara langit dan bumi, tempat Yan berada. 9 bintang dan setengah kaisar. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, dan di kedalaman pupilnya, seberkas cahaya langsung menyala. Dengan tangan terlipat di dadanya, tatapan Xiao Yan tertuju pada Murong Qianqian. Pada saat ini, yang terakhir, juga karena kemunculan aura itu, ekspresi wajah cantik itu bergerak sedikit. Liu Mei sedikit mengerutkan kening dan memandang Xiao Yan, dan ada sedikit kekhawatiran di mata yang indah itu. Pada saat yang sama, ketika Zhao Qi, yang sedang berlutut di depan Murong Qianqian, mendengar suara tua itu, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat. Segera, matanya yang ganas dan haus darah menatapnya lagi. Xiao Yan meraung dengan suara serak. "Bajingan, kamu mati. Hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Aku akan menghancurkan semangat juangmu. Aku akan bermain dengan wanitamu di depanmu." Mata Zhao Qi gila, seolah-olah dia telah melihat akhir dari Xiao Yan. Melihat ini, Murong Qianqian di depan Zhao Qi mau tak mau mengangkat alisnya, sementara mata Xiao Yan menunjukkan tatapan dingin, dan langsung berkata dengan nada dingin. "Mengalahkan." Saat kata-kata di mulut Xiao Yan jatuh, ekspresi Murong Qianqian di wajahnya yang cantik langsung menjadi sedingin es. Sekarang Xiao Yan telah berbicara, dia percaya bahwa Xiao Yan pasti memiliki pemahamannya sendiri. Jadi, di bawah tatapan ketakutan Zhao Qi,
Tangan giok putih murni Murong Qianqian menamparkan wajah Zhao Qi dengan keras dengan suara angin kencang yang tajam. "Bentak, kamu berani, gadis kecil." Pada saat Murong Qianqian menamparnya, suara tua, tebal dan mendominasi datang lagi antara langit dan bumi. Tetapi pada saat yang sama suara itu jatuh, tangan batu giok Murong Qianqian juga menamparkan wajah Zhao Qi dengan keras. "Bajingan, kamu mencari kematian." Melihat Murong Qianqian tidak tergerak, pemilik suara itu tiba-tiba merasa marah, dan dengan pikiran, aura menakutkan dari 9 bintang dan setengah kaisar menyapu, dengan kejam menindas Murong Qianqian di tanah di bawah. Adapun ini, Murong Qianqian tidak memperhatikannya sama sekali, mengangkat tangan batu giok yang baru saja jatuh, menatap dingin ke arah Zhao Qi yang ketakutan di depannya, dan segera menamparkan keras lagi tanpa sadar. Pada saat yang sama, di langit di atas kepala Murong Qianqian, aura pemaksaan yang agung juga menekan Murong Qianqian yang berada tepat di bawah saat ini. Namun, pada saat berikutnya, terdengar dengusan dingin seperti guntur, dan pada saat yang sama, aura menakutkan yang tidak kalah kuat dari yang sebelumnya tiba-tiba menyapu seluruh dunia, dengan mudah menahan paksaan dari 9 bintang setengah kaisar. Bentak, pada saat paksaan yang memaksakan dilawan, tangan giok Murong Qianqian, dengan angin kencang, menghantam wajah Zhao Qi dengan keras di depannya lagi. Siapa? Menyadari bahwa pemaksaannya ditentang oleh orang lain, tuan pemaksa itu segera berteriak, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya melintas di langit yang jauh, dan dalam sekejap mata, seorang lelaki tua berjubah biru muncul. Itu sudah berdiri di antara bagian langit dan bumi ini. Tatapan lelaki tua itu seperti obor, dan dia menatap Xiaoyan dalam kehampaan di bawah dalam sekejap. Dia jelas merasakan bahwa aura dan paksaan yang melawannya terpancar dari pemuda berjubah hitam di matanya. Melihat wajah tampan Xiaoyan, mata tua keruh lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut tiba-tiba. Tidak dapat dipercaya bahwa aura dan paksaan setengah kaisar bintang 9 yang agung akan dilawan oleh anak nakal. "Nak, kamu siapa? Orang yang menghentikanmu?" Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Xiaoyan menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip sedikit di tempat, dan saat berikutnya, dia muncul tidak jauh dari lelaki tua itu. Langkah Xiaoyan tidak diragukan lagi, sekali lagi mengejutkan jiwa lelaki tua itu. Sulit membayangkan bahwa seorang anak laki-laki yang terlihat muda dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan 9 bintang dan setengah kaisar. Kecepatan yang ditunjukkan oleh pemuda berjubah hitam itu mungkin bahkan di luar jangkauannya. Tapi ketika lelaki tua itu melirik Xiaoyan, dia tidak bisa menahan cemberut. Di bawah penyelidikannya, kekuatan pemuda berjubah hitam di depannya jelas hanya setengah kaisar bintang 6, tetapi aura yang terpancar barusan bisa menandinginya. Apa yang terjadi? Tapi saat ini, di tanah di bawah, Murong Qianqian menamparkan Zhao Qi dengan keras lagi. Bentak, suara renyah bergema di langit, dan di atas kehampaan, lelaki tua yang berdiri di hadapan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengubah ekspresinya. Jika itu normal, dia mungkin mengatakan beberapa kata yang lebih sopan kepada pemuda berjubah hitam di depannya, tapi saat ini masalahnya terkait dengan tuan muda keluarganya, apapun yang terjadi, kebuntuan tidak dapat dilanjutkan. "Tuan, Anda harus memaafkan dan memaafkan. Hari ini wanita muda itu memukuli tuan muda saya di depan semua orang di kota Sulan. Jika sesuatu terjadi sebelumnya, mari kita ungkapkan saja. Jika tidak, ketika saatnya tiba bersama, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang baik." Pria tua itu menatap Xiaoyan, dendam di tubuhnya diam-diam beredar, tapi dia berkata dengan suara yang dalam. "Hehe, jika aku menyuruhnya berhenti sekarang, apakah kamu benar-benar membiarkan kami pergi?" Mendengar ini, Xiaoyan mencibir, dan dengan lambaian tangannya yang besar, penguasa berat misterius yang besar itu segera mengeluarkan suara angin yang sangat menindas, dan jatuh ke tangan Xiaoyan dalam sekejap. Melihat ini, ekspresi wajah tua keriput lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Xiaoyan segera berkata dengan suara dingin. "Karena kamu ingin melakukannya, tidak perlu bicara omong kosong, langsung datang saja." Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan mengguncang pergelangan tangannya, dan penguasa raksasa itu bergetar hebat. Dalam sekejap mata, Xiaoyan menginjak tanah dan segera mendatangi lelaki tua itu. Melihat kecepatan menakutkan Xiaoyan, ekspresi lelaki tua itu tidak berani ceroboh sama sekali.
telapak tangannya yang layu berputar-putar dengan keras, dan tombak panjang berwarna perak jatuh ke telapak tangan lelaki tua itu. Memegang pistol perak di tangannya, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih bermusuhan. Tubuh pistol bergetar, dan tombak berputar tanpa henti di antara tangan lelaki tua itu. Segera, ketika pukulan berat Xiao Yan datang, sebuah tombak menusuk keluar, dan mendarat dengan kejam di depan penggaris raksasa yang lebar. Ding! Sentuhan antara penguasa raksasa dan tombak panjang itu seketika, merasakan energi pertarungan yang mengerikan yang berasal dari badan senjata. Tubuh Xiao Yan terkejut, dan energi pertarungan di tubuhnya mengalir keluar, dan dia dengan mudah melarutkan energi pertarungan yang telah menyerang tubuhnya. Setelah mundur 2 langkah, dia mengangkat matanya dan menatap lelaki tua itu lagi. Tetapi pada saat ini, dibandingkan dengan Xiao Yan, saat lelaki tua itu bertabrakan dengan Xiao Yan, kekuatan mengerikan yang dibawa oleh penguasa Xuanzong, ditambah dengan dendam menakutkan Xiao Yan yang tidak lebih lemah dari 9 bintang dan setengah kaisar, pada awalnya konfrontasi, orang tua itu benar-benar dirugikan. Hanya dengan satu pukulan, Xiao Yan terlempar ke belakang sejauh beberapa kaki. Meskipun tidak serius, itu cukup membuat lelaki tua itu merasa bermartabat terhadap Xiao Yan di dalam hatinya. Nak, apakah kamu benar-benar tidak mau berhenti? Pukulan itu gagal, dan lelaki tua itu tidak punya pilihan selain mengancam lagi. Itu omong kosong, ayolah, coba aku lihat, 9 bintang dan setengah kaisar, seberapa kuat dia. Dengan mencibir, Xiao Yan melambaikan penggaris raksasa di tangannya lagi, dan dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan lelaki tua itu. Melihat ini, yang terakhir tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dengan keras, melambai tombak di tangannya, dan bertabrakan dengan dia lagi. Ding ding ding, suara tabrakan sengit bergema terus-menerus di antara dunia, tetapi meskipun lelaki tua itu telah mencoba yang terbaik, dia masih tidak berdaya di hadapan Xiao Yan. Pemuda di depannya, yang tampaknya hanya 6 bintang dan setengah kaisar, membuat lelaki tua itu merasakan tekanan terbesar dalam sejarah. Tekanan semacam ini, bahkan ketika dia menghadapi beberapa pria kuat di level yang sama, dia tidak pernah merasakannya sama sekali. Dia pernah ke sana sebelumnya, tetapi sekarang, dia ditekan oleh setengah kaisar bintang 6 dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bajingan, Zhao Ling, jika kamu tidak bergerak, tuan muda itu akan mati. Dalam keputusasaan, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain mengaum keras ke kota di belakangnya. Segera, ketika kata-kata itu keluar dari mulut lelaki tua itu, di kota Sulan di belakangnya, ada aura menakutkan lain dari setengah kaisar bintang 9 yang hanya lebih kuat darinya, dan itu seperti gelombang dalam sekejap kekosongan. Aku tidak menyangka seseorang akan menimbulkan masalah pada keluarga Zhaoku. Selain itu, yang paling mengejutkanku adalah dia masih anak nakal. Zhao Ying, kamu benar-benar kehilangan wajah lamamu. Bajingan, jika kamu tidak muncul lagi, apalagi wajah lelaki tua itu, bahkan nyawa kita dalam bahaya. Mendengar ini, lelaki tua yang dipanggil Zhao Ying tidak bisa menahan diri untuk meraung, dan pada saat yang sama, mata Xiao Yan juga tertuju pada 9 bintang dan setengah kaisar yang muncul di samping Zhao Ying saat ini. Apakah dia setengah kaisar bintang 9 lainnya? Hehe. Dengan senyum dingin di hatinya, Xiao Yan tidak mengkhawatirkannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.